Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Terkhusus untuk rekan-rekan saya, Sivitas pecinta alam. Salam lestari untuk semuanya. Di video kali ini terkhusus untuk sekali lagi rekan-rekan saya yang ada di rekan-rekan saya Sivitas pecinta alam, dan kita akan membahas tentang filsafat alam ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk, siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Baik, ke kisah anak semua dan rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat Sivitas pecinta alam. Video ini saya buat sebagai kritikan ya, untuk rekan-rekan saya pecinta alam yang selalu mengekspos giat alam bebasnya dengan unsur mistik ya. Saya langsung saja dengan unsur mistik ya. Ya, mungkin kalau kita lihat di YouTube, di Instagram gitu ya, kita sering melihat beberapa channel yang mengekspos itu dari giat alam bebas, kemudian dia menemukan hal mistik gitu ya, entah itu daun yang bergoyang sendiri gitu ya, akhirnya itu dijadikan sebuah hal mistik, padahal itu ilmiah. Kalau pengen tahu ilmiahnya silahkan cari referensi untuk rekan-rekan semua ya. Di sini saya tidak membahas itu. Kemudian kalau kita melihat ini ya, melihat channel yang seperti ini, akhirnya bagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu, akhirnya di sana dia memiliki pikiran bahwa alam ya, khususnya gunung, itu adalah tempat-tempat yang apa ya, berhantu gitu ya, kayak seperti itu, yang tempat berkumpulnya para jin, setan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari sinilah kritikan saya gitu. Kalau toh sekali lagi ya, kalau toh memang rekan-rekan mengalami itu ya, silakan itu jadi referensi Anda sendiri, pengalaman Anda sendiri gitu. Toh kita juga tidak tahu apakah pengalaman mistik itu benar-benar mistik atau bukan, apakah itu benar-benar hantu atau bukan gitu. Jadi kita tidak akan bisa melihat itu secara secara global gitu ya, secara menyeluruh gitu. Nah, lebih baiknya ya, yang kita ekspos apa? Keindahan alamnya gitu loh. Nah, di channel-channel Instagram, kemudian Facebook ataupun YouTube ya, nah ini sudah banyak sekali gitu loh. Ini yang benar-benar saya suka, saya sangat apresiasi untuk saya sendiri. Dan saya sendiri pun ketika mengekspos giat aktivitas saya tidak pernah mencantumkan unsur mistik, diganggu hantu, diganggu setan dan sebagainya. Saya tidak pernah. Cukup itu untuk bagian saya sendiri, karena saya tidak tahu apakah itu benar-benar mengganggu atau tidak, benar-benar hantu atau tidak gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua ya, ini rekan-rekan semua, kita taruh dulu ini gitu. Kita akan mempelajari tentang filsafat alam ya. Dan tentunya filsafat alam ini tidak lepas dari spiritual, khususnya spiritual keagamaan ya. Yuk kita kembali melihat sejarah masa lalu dari semua agama ya. Nah, mungkin kisah anak semua mungkin juga penasaran dari semua agama ini
Hindu, Buddha, Kristen, Islam, seperti itu ya. Nah, apakah ada sisi spiritualitas ketika tokoh-tokoh agama yang berkecimpung di sana mendapatkan hal yang sangat bagus ketika menyatu dengan alam, ya. Nah, yuk yang pertama kita lihat dulu bagaimana sejarahnya ketika Wahyu Weda itu turun. Wahyu Weda itu dari agama Hindu, ya. Kita lihat dari agama Hindu bahwa Maharshi Vyasa itu memperoleh Wahyu Weda, ya, diturunkan oleh Tuhan, kemudian beliau menulisnya itu di tepi Sungai Saraswati. Nah, di tepi Sungai Saraswati ini adalah bagian dari alam, ya. Tepi sungai atau di sungai itu sendiri, ya. Dan ini jelas sekali kejadiannya ada di India ribuan tahun yang lalu, ya, karena ini bagian dari sejarah juga. Nah, bayangkan teman-teman, di tepi sungai atau sungai itu sendiri adalah bagian dari alam. Yuk kita kemudian ke Sang Buddha, ya, pembawa agama Buddha. Beliau mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi, pohon bagian dari alam semesta, ya. Yuk kemudian lagi kita ke rekan-rekan kita yang Nasrani. Yesus disalibkan di puncak Gunung Golgota, ya, dan sampai sekarang simbol salibnya itu pun digunakan untuk rekan-rekan kita yang Kristen maupun Katolik. Gunung lagi, ya, alam, ya. Kemudian rekan kita yang Islam, bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali, wahyu Al-Quran itu dari Goa Hiro, ya. Goa itu adalah bagian dari alam semesta, ya. Kemudian yang terbaru sekitar 500 tahun yang lalu di Indonesia, ya, khususnya ini terjadi di Jawa, bagaimana Sunan Kalijaga mendapatkan pencerahan ketika dia melakukan pertapaan di pinggir sungai, ya, dan akhirnya beliau dijuluki Sunan Kalijaga, gitu. Nah, kalau kita lihat semua dari tokoh-tokoh agama ini, mereka tidak mendapatkan wahyu itu, mendapatkan pencerahan itu tidak di tempat suci, baik itu mandir, kuil, pura, wihara, masjid, gereja, tidak, ya, tapi di alam. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita sebenarnya bahwa alam yang diberikan oleh beliau itu bukan mengandung unsur mistis, ya, tetapi unsur suci di sana, ya. Jadi saya sendiri ketika mendengar atau melihat orang-orang membicarakan mistik yang sebenarnya tidak tahu, ya, kayak rasa gimana gitu, ya. Saya nggak perlu bahas itu sebenarnya. Nah, yuk dari kita, gitu kan, dari kita sendiri kita rubah mindset gitu untuk Kisanak semua. Ketika kita pergi ke alam, kemanapun, ke pantai, ke gunung, ke hutan, ke goa, nikmati keindahannya, gitu. Jadikan itu bermanfaat untuk kita, ya. Bahkan salah satu ilmuwan kita secara ilmiah menjelaskan kalau kita pergi ke alam itu kita menarik ion negatif, ya, bukan aura negatif, ya, tapi ion negatif. Jadi kita membutuhkan keseimbangan dari ion positif yang kita serap ketika kita melakukan bekerja, kita berkecimpung di masyarakat, dan kemudian kita merasa jenuh, ya, aduh ini kita butuh healing, ya kan, seperti itu bahasa sekarang. Nah, itu ketika kita pergi ke alam,
kita menyerap ion negatif, dan itu untuk menyeimbangkan pikiran kita. Ketika kita sudah pergi ke alam, berekreasi, healing bersama di sana, kemudian kita kembali ke dunia nyata, istilahnya ke tempat kerja atau di masyarakat, kita sudah memiliki pikiran kita sudah fresh seperti itu, ya. Dari situ bahwa secara spiritual alam itu akan merefresh pikiran kita menjadi lebih baik, ya. Jangan justru kita berpikiran bahwa ketika kita pergi ke alam, akhirnya kita memiliki pikiran negatif, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin mistik, padahal belum tentu juga itu. Dan mistiknya itu kita nggak tahu, sekali lagi ya, kita nggak tahu apakah itu benar-benar hantu atau tidak, kita nggak tahu apakah itu binatang yang suaranya seperti kuntilanak gitu kan. Nah, itu ilmiahnya ya. Nah, dari sini yuk kita semua kembali untuk merefleksikan diri kita, jangan sampai pikiran kita dipenuhi dengan unsur mistik, ya, karena itulah yang menyebabkan diri kita menjadi orang-orang yang penuh prasangka buruk dengan orang lain. Sebagai contoh seperti ini, ketika saya melihat, misalkan saya melihat rekan saya memiliki, tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya. Ketika unsur mistik itu masuk ke dalam pikiran saya, akhirnya saya akan mengatakan bahwa paling dia cari pesugihan gitu, ya kan. Tetapi kalau pikiran saya ini fresh, penuh dengan ion negatif, ya, kemudian saya merefresh pikiran saya, hati saya menjadi yang setelah saya refreshkan di alam, akan menjadikan saya nggak akan berpikir jelek kepada orang itu, gitu. Ketika melihat teman saya tiba-tiba kaya, justru saya akan dekati dia. Bagaimana caramu bisa kaya, bisa banyak uang, gitu. Oh, aku jadi YouTuber sekarang, seperti itu, ya. Jangan justru malah kita menjadikan pikiran kita buruk sama orang. Nah, bagi Anda yang memiliki pikiran seperti ini perlu datang ke alam, ya. Tapi tentunya semuanya itu walaupun Anda gini ya, kita sering ke alam, sering ke pantai gitu ya, ke gunung, tetapi kalau dasar pikiran kita sendiri tidak bisa baik, ya nggak akan baik gitu ya. Alam itu akan mendukung kita, menjadikan diri kita refresh, diri kita menjadi orang-orang yang spiritual, ya. Bagaimana kita merasakan keagungan Tuhan dengan alam yang begitu indahnya, begitu besarnya ketika kita pergi ke gunung, ke pantai, ke hutan dan lain sebagainya, ya. Jadi dari sini yuk rekan-rekan semua, kisanak semua, yuk kita rubah mindset kita dari mistik ke spiritual, ya, sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Demikian dari saya, Herlando Sasana Sastra. Rekan-rekan bisa kasih komen di bawah ini, ya. Mungkin ada pengalaman spiritual, bukan pengalaman mistik, ya. Yuk saya undang untuk share dengan memberikan komen di kolom komentar, ya. Bukan pengalaman mistik, jadi bedakan, ya. Oke, demikian rekan-rekan semua. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.